Shalom semuanya. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik. Katakan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Yes. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa dan dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya dengan Ibu Elsa Imelda Solihin, saya istri almarhum Parisa Solihin. Apa kabar semuanya? Saya baru sekali di tempat ini ya, sebelumnya di Intermark ya. Nggak tahu waktu itu apakah Parisa pernah di situ? Belum, oh pernah. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu yang luar biasa, yang taat, yang luar biasa. Wow. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk gembala di tempat ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk saya memberikan kabar baik bagi jemaat di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya setiap kita pasti pernah berada di masa penantian atau ruang tunggu. Ruang tunggunya Tuhan, betul enggak? Ya, pernah saudara? Pasti pernah ya. Setiap kita pasti pernah. Masa di mana kita sudah berdoa, ya. Masa di mana kita sudah berharap dan masa di mana kita sudah melakukan hal ini, melakukan hal itu, sudah taat. Tetapi jawaban Tuhan belum kunjung datang. Ya. Dan juga kita sering kali menunggu janji Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan. Tapi semuanya itu sepertinya lama saudara ya, nggak dijawab-jawab. Tapi sering kali juga saudara, kita berpikir bahwa setelah Tuhan melepaskan kita dari masalah besar, hidup kita akan langsung mudah. Ya, kita berpikir seperti itu. Karena saya pernah ada di masa yang itu saudara, di saat suami saya masuk rumah sakit, di saat saya harus mengalami 2 bulan di rumah sakit, bahkan belum bertobat, masih pakai narkoba, ya, rumah tangga kami penuh dengan KDRT, ya, saya ada di masa itu. Tetapi puji nama Tuhan saudara, di mana bangsa Israel juga pernah merasakan itu saudara. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tapi mereka belum sampai kepada janji Tuhan. Tetapi saya percaya kalau kita mau setia, mau taat, dan terus percaya, kita sepakat dengan Bapa di sorga, maka janjinya pasti akan digenapi. Katakan amin. Amin saudara. Karena saya ngalami. Ya. Tapi saudara, kenyataannya memang pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir saudara. Mereka belum mendapatkan, belum tinggal di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Ya, tapi hari ini kita akan belajar tentang masa, yaitu masa Iyar, ya, sebuah musim rohani yang sering kita alami, tapi jarang kita pahami. Dalam kalender Ibrani saudara, masa ini disebut bulan Iyar, yaitu bulan kedua di antara Nisan. Apa itu Nisan? Nisan adalah pembebasan. Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua adalah masa Iyar. Iyar adalah perjalanan di padang gurun. Ya, kalau Anda bisa lihat di depan. Dan kemudian Sifan. Apa itu Sifan? Pewahyuan. Ya, di mana Taurat Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara, saya akan mengilustrasikan dalam kehidupan nyata kita saudara. Ya, seperti begini saudara. Seperti orang sakit ya,
yang baru ya, yang baru sembuh dari sakit berat. Ya, secara medis ia sudah dinyatakan sembuh, tetapi tubuhnya masih lemah. Ya, perlu terapi, perlu waktu untuk pulih, betul? Ya, pasti kita seperti itu, pernah mengalami hal seperti itu. Nah, dia udah tidak sakit lagi, saudara. Ya, tetapi belum kuat sepenuhnya. Nah, itulah iar dalam kehidupan rohani, saudara. Nah, banyak orang ingin selalu langsung dari nisan ke sifan, ya. Tetapi Tuhan selalu ingin membawa umatnya melewati masa iar dulu, saudara. Karena di iar Tuhan itu tidak hanya mengubah keadaan, tapi Tuhan yang paling terutama mengubah hidupmu. Katakan amin. Pastinya dia ingin kita diubahkan dulu, karakter kita diubahkan dulu. Iar adalah bulan perjalanan di padang gurun. Nah, pesan utamanya adalah iar adalah masa proses, bukan kegagalan. Kalau engkau ada di masa proses, itu bukan kegagalan, saudara. Ya. Yang kedua, iar adalah masa penyembuhan, bukan penolakan Tuhan. Kalau engkau ada di masa penyembuhan, Tuhan bukan menolak engkau. Enggak, saudara. Tuhan sangat mengasihimu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia datang ke dunia dengan menjelma sebagai manusia. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Keadaan apapun saudara hari ini, bahkan engkau pun masih berdosa, Tuhan tetap mengasihimu. Ingat, Dia Allah pengasih. Amin. Nah, kata iar sering dihubungkan dengan ungkapan ya, yaitu ani hasem rofeha. Yuk sama-sama kita buka di dalam Keluaran 15 ayat 26. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, stop sampai di situ. Apa katanya? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ya. Allahmu. Yuk, terus dan melakukan apa yang benar di matanya. Yang kedua apa? Melakukan yang benar di matanya. Terus dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka apa Tuhan, ini janji Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun kepada orang Mesir yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Inilah Tuhan kita yang luar biasa, ya. Ani Adonai Rofeha, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu, katanya. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, jadi kita harus terus mendengar. Ya, apalagi tadi mendengarkan suara Tuhan, ya. Melakukan, ya, memasang telinga. Maka apa janji Tuhan? Dia tidak akan menimpakan penyakit manapun. Itu janji Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya membebaskan kita, tetapi Tuhan juga menyembuhkan bagian dalam kita. Katakan amin. Yaitu karakter kita dibentuk lewat apa? Proses. Sekali lagi saya bilang proses. Jadi Bapak Ibu di bulan inilah, wah mau khotbah. Nah ini calon pengkhotbah nih. Ya luar biasa, semangat. Yuk kita terus. Bapak Ibu, di bulan inilah Tuhan memperkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang jauh, ya, tapi sebagai personal dokter, ya, atau dokter pribadi. Bagi siapa? Bagi jiwa kita. Katakan amin. Ya, mengapa saudara kesembuhan terjadi setelah pembebasan? Nah, karena bangsa Israel sudah bebas secara fisik, saudara. Tetapi mental mereka masih mental budak.
Ya, mereka masih membawa virus-virus Mesir. Anda lihat pada saat mereka di padang gurun, mereka mudah mengeluh, ya. Bahkan mereka inginnya menyerah saat menghadapi kesulitan sedikit aja udah mau menyerah. Inilah gambaran hidup kita. Kalau Tuhan katakan, yuk kita mau buang segala virus-virus yang Tuhan tidak inginkan ada terus di dalam diri kita. Amin saudara, buang. Dan kalau ada proses, ada padang gurun, jangan cepat menyerah. Ya, colek kiri kanan, yuk jangan cepat menyerah. Ya, ayo dicolek, biar diingatkan satu dengan yang lain. Katakan lagi, jangan cepat mengeluh. Yuk colek kiri kanan. Ya, bahan mau naik, nggak usah ngeluh, udah bersyukur aja. Ya, masuk tahun 2026 ini Anda harus semakin semangat mengikut Tuhan. Walaupun beritanya nggak menyenangkan, tetapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dikatakan apa? Kita harus sepakat dengan Bapa di sorga, saudara. Ya, kita percaya bahwa Dialah yang menolong kita. Dia yang akan memberkati kita, keluar masuk kita. Dia akan memberkati lumbung kita. Harus percaya, saudara. Ya, karena saya pernah ada di masa itu. Ya, Tuhan tidak ingin Anda masuk ke tahun 2026 dengan membawa apa? Virus kepahitan masa lalu, ya, trauma-trauma masa lalu. Saudara, buang itu semua. Tuhan tidak memulihkan batinmu hanya agar kamu merasa nyaman. Ya, bisa ditampilkan quotes-nya. Tuhan tidak memulihkan batinmu hanya agar kamu merasa nyaman. Tetapi apa? Agar kapasitasmu cukup untuk menampung berkat yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita berpikir bahwa kesembuhan batin adalah tujuan akhir. Tidak, saudara. Ya, Tuhan sedang apa katanya? Sedang memberikan, menyiapkan kapasitas iman kita lebih lagi, saudara. Untuk apa? Menampung berkat yang lebih besar. Persiapkan hidupmu, saudara. Waktunya memang sudah sangat singkat. Tuhan sebentar lagi datang. Kita nggak tahu kapan, tapi biarlah kita fokus kepada diri kita, bukan fokus kepada keadaan yang hari-hari ini mengkhawatirkan. Nggak penting itu. Yang penting kita fokus kepada diri kita. Amin. Karena kita pikir kalau hati sudah tenang dan luka sudah hilang, maka selesailah tugas Tuhan. Enggak, saudara. Ya, tapi sebenarnya kesembuhan hanyalah sebuah persiapan. Katakan sama-sama dengan saya, persiapan. Ya, ibarat sebuah wadah, saudara ya. Jika di dalamnya masih ada retakan, kepahitan, ya, atau kotoran-kotoran trauma masa lalu, masih ada sampah-sampah, Tuhan tidak bisa menuangkan anggur baru yang melimpah, saudara. Karena apa? Wadahnya akan bocor dan tercemar. Jadi saya mau bilang, Tuhan memulihkan batin kita bukan supaya kita tuh sekedar merasa enak atau comfort. Bukan, saudara. Melainkan supaya kapasitas rohmu diperluas, bahkan diperbesar. Katakan amin. Saudara, dia sedang menambal yang bocor hari-hari ini. Dia terus menambal yang bocor. Dan dia juga memperbesar wadah iman kita. Ya, supaya saat berkat dan tanggung jawab yang besar, saudara, dicurahkan, kita tuh sanggup menampungnya tanpa terjadi kebocoran. Katakan amin. Ya, setelah mungkin hati kita disembuhkan sama Tuhan, ya, setelah hati kita disembuhkan, Tuhan mulai melatih otot-otot iman kita melalui apa? Rutinitas harian. Nah, dia ingin memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki hati yang bersih, saudara, tetapi juga ketergantungan yang total kepadanya.
Katakan amin. Ya, pengalaman Israel di Iar, di padang gurun, saudara ya. Tuhan mengajar bangsa Israel untuk belajar ketergantungan kepada Dia. Ya, bagaimana caranya Tuhan memulihkan mental budak itu? Ya, dengan melalui dua pengalaman di padang gurun. Yang pertama apa? Mana? Boleh ditampilkan? Mana ini belajar percaya setiap hari, ya. Kita harus belajar percaya setiap hari, ya. Yuk sama-sama baca Keluaran 16 ayat 4, 2, 3 ya. Cobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, Tuhan memberi mana setiap hari, tapi tidak boleh disimpan. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan sedang mengajar kita semua harus belajar percaya kepada Tuhan hari demi hari. Amin. Colek lagi kiri kanan, ingatkan percaya sama Tuhan hari demi hari. Ya. Saudara, kalau kita biasanya ingin kepastian 5 tahun ke depan, betul ya. Kita inginnya jaminan masa depan, betul saudara, kita ingin punya jaminan masa depan. Tapi lihat, Tuhan sering memberi apa? Tuhan memberikan kekuatan hari ini, ya cukup hari ini. Tuhan memberikan cukup sabar, ya cukup sabar hari ini. Tuhan memberikan cukup uang, ya cukup uang untuk hari ini. Tuhan memberikan cukup damai, ya cukup untuk hari ini saudara. Tuhan memberikan cukup penghiburan, ya cukup untuk hari ini. Tuhan tidak selalu memberi stok, tapi Dia memberi supply harian. Amin. Iman yang dewasa bukan hanya yang tahu semua saudara. Tetapi iman yang percaya meski belum tahu apa-apa. Itulah iman yang dewasa. Yang kedua, air dari gunung batu. Ya, Tuhan sumber kehidupan kita. Sama katakan dengan saya, Tuhan sumber kehidupan kita. Di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, saudara, di saat bangsa Israel kehausan di Refidim, mereka bersungut-sungut, Musa memukul batu dan air pun keluar. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, gunung batu itu ialah Kristus. Saya mau bilang, Kristus adalah gunung batu kita. Amin. Saudara, mungkin di saat hati kita terasa kering, doa kita terasa hampa, ibadah kita seperti rutinitas. Saya cuma mau bilang, jangan cari pelarian. Kalaupun engkau kecewa, kalaupun engkau merasa ya segala sesuatunya rutinitas. Saya cuma mau bilang jangan cari pelarian. Ya, datanglah kepada Kristus. Amin. Datanglah kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa memberi air hidup. Hanya Dia yang bisa memberi air hidup itu di tengah padang gurun. Di saat rohanimu lagi kering, doa sepertinya kayak nggak dijawab-jawab. Kematangan iman adalah kemampuan untuk tetap melangkah dengan ketaatan penuh. Meskipun ujung jalan masih tertutup kabut. Anda bisa difoto, diingatkan kembali buat diri Anda. Ya. Kematangan iman adalah kemampuan untuk tetap melangkah dengan ketaatan penuh. Meskipun ujung jalan masih tertutup kabut. Enggak ada ya. Enggak bisa ditampilkan ya. Oke, saudara, nah ini. Jadi iman kita harus matang saudara. Kemampuan untuk tetap melangkah dengan ketaatan. Kita harus
punya kemampuan untuk terus melangkah di dalam ketaatan yang penuh, ya. Meskipun ujung jalannya masih tertutup apa? Kabut. Bangsa Israel di bulan Iyar dia tidak tahu kapan mereka sampai di Kanaan, saudara, ya. Mereka hanya tahu bahwa hari ini ada mana, hari ini ada tiang awan, tiang api yang menjaga mereka. Saudara, saya mau bilang, kematangan iman bukan ditandai dengan hilangnya masalah, saudara, ya. Melainkan dengan hilangnya keinginan kita untuk mengatur Tuhan. Saudara, saya mau bilang jangan ngatur Tuhan kalau engkau ada dalam proses. Biar Tuhan yang mengaturmu, Tuhan yang menuntunmu. Bahkan saat kabut ketidakpastian menutup karirmu, masa depan anak-anakmu, ya, masa depan keluargamu, atau menutup jawaban doamu, saudara, Anda harus tetap berkata seperti ini. Tuhan, aku tidak tahu hari esok, ya, tapi aku tahu siapa yang memegang hari esok. Amin. Wow, saudara, disitulah imanmu dinyatakan matang. Ya, kita tidak lagi butuh mukjizat yang spektakuler, saudara, setiap jam. Ya, untuk apa? Untuk tetap percaya, tetapi kita cukup butuh janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang penting kita percaya, sepakat dengan Bapa di sorga. Namun saudara, Tuhan tidak ingin kita sekedar bertahan hidup di padang gurun, saudara. Tidak. Setelah Tuhan melatih kita bergantung pada mana dan air hidup, Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi, katakan amin. Bukan lagi soal apa yang kita terima, saudara, tapi soal apa yang sedang kita bangun. Ini yang penting, apa yang kita bangun dalam diri kita. Karena di saat engkau membangun di tengah kesunyian yang jauh dari pujian manusia, saudara, Anda mungkin ada pekerjaan rahasia yang menentukan masa depan kita. Saya mau bilang, yuk mari kita lihat rahasia bulan ini dalam nama aslinya yaitu bulan Ziv. Katakan dengan saya, bulan Ziv. Ya, bulan Ziv ini membangun fondasi di dalam kesunyian. Sebelum disebut Iyar, masa Iyar, bulan ini disebut bulan Ziv. Ada di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Ziv artinya apa? Kilauan atau cahaya. Ya. Menariknya saudara, di saat di bulan Ziv, bunga sedang mekar-mekarnya di permukaan, ya. Tuhan justru menyuruh Salomo untuk membangun fondasi bait suci. Ya, ketika alam sedang berbunga di bulan Ziv, ya, Tuhan memanggil Salomo bukan untuk menikmati musim pada saat itu, musim yang indah, tetapi Tuhan memanggil Salomo untuk membangun fondasi rumahnya. Saudara, dalam mungkin keadaan rohani kita enggak baik-baik aja, ya, mungkin kehidupan kita mungkin keadaan rohani kita lagi baik-baik saja, lagi enak-enak, lagi nyaman, saudara, ya. Tiba-tiba Tuhan minta kepada kita untuk apa? Membangun dasar atau fondasi rohani kita di dalam Tuhan. Anda siap? Jangan bilang gini, Tuhan saya lagi enak nih, lagi nyaman. Enggak. Apapun itu yang Tuhan perintahkan, kita harus kerjakan. Amin. Makanya harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan kita harus mengerjakan yang benar di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau kita melakukan segala perintahnya dan ketetapannya, saudara. Apapun keadaannya, saudara. Mau baik, mau tidak baik, tetap kita harus terus membangun fondasi iman kita, membangun fondasi karakter kita. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mau bilang fondasi adalah bagian yang paling mahal,
yang paling lama dan paling yang tidak terlihat, betul? Benar enggak? Kalau membangun fondasi itu enggak kelihatan. Ya. Sepanjang tahun lalu mungkin Anda merasa enggak ada kemajuan di dalam karirmu, ya. Mungkin juga kehidupan rohanimu lagi stuck, dalam pelayanan juga dalam bisnis, ya. Enggak ada kemajuan, saudara. Ya, tapi jika kalian tetap setia berdoa dan menjaga integritasmu, itulah sebenarnya kita sedang melakukan pekerjaan fondasi. Amin. Itu yang terpenting, saudara. Apapun keadaannya, saudara, ngucap syukur, tetap setia kepada Tuhan. Tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tidak cari pelarian di luar, enggak. Dan kau terus menjaga integritasmu. Tanpa kita sadar, kita sedang melakukan pekerjaan fondasi. Katakan amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa dalam fondasi karaktermu? Anda bisa jawab hari ini di dalam hatimu sendiri. Kalau engkau belum dalam, yuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Karena Tuhan sedang memastikan karakter kita cukup kuat untuk apa? Menopang berkat besar di tahun 2026 ini. Katakan amin. Berkat itu bukan cuma ngomong uang, saudara. No. Yang terpenting adalah berkat rohani. Amin. Secara roh, kita hidup di dalam roh. Karena dikatakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Itu yang penting. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, roh Allah yang hidup tinggal dalam diri kita. Katakan amin. Dan terus itu harus diaktifkan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaannya. Makanya semua itu akan ditambahkan. Saudara, kalau engkau benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, engkau hidup di dalam roh Allah, segala sesuatu yang jasmani, materi akan mengikutimu, saudara. Ya, jangan kita iri hati dengan orang lain. Percuma, untuk apa? Nggak penting, saudara. Karena iri hati, ada satu quotes berkata, iri hati terhadap atap orang lain hanya akan merusak fokusmu dalam membangun fondasi sendiri. Fokus sama membangun fondasi kita sendiri, saudara, bukan kepada orang lain. Jangan iri Bapak Ibu melihat atap orang lain di media sosial. Belum tentu benar. Ya. Saya punya teman kemarin cerita sama saya, dia bilang gini, tetangga aku kalau di medsos pergi sana, pergi sini. Tahu-taunya rumahnya disita. Hello, nggak usah iri. Ya. Kita nggak perlu iri dengan tetangga kita, nggak penting. Saudara, saya mau bilang gedung yang tinggi butuh galian yang tanah yang dalam, benar? Ya, untuk apa? Untuk supaya gedung itu kokoh. Jika saat ini hidup kita terasa di bawah permukaan, ya, dan penuh dengan proses yang nggak kelihatan, saudara, itu karena Tuhan sedang menyiapkan fondasi karakter yang mampu. Sekali lagi saya bilang, ia mampu menopang berkat besar tanpa membuat hancur saat badai datang. Kalau badai datang dalam hidupmu, engkau akan tetap teguh. Engkau akan tetap kuat. Katakan amin. Namun saudara, fondasi yang kuat ini bukan untuk kita nikmatin sendiri, saudara. Ya. Tuhan menyembuhkan batin kita dan memperkokoh karakter kita, ya, demi satu tujuan strategis, saudara. Yaitu agar kita siap diutus. Katakan sama-sama dengan saya siap diutus. Inilah saatnya kita berpindah, saudara, dari urusan kebutuhan pribadi menuju apa? Mandat terbesar yang Tuhan berikan di tahun 2026 ini. Year of the Great Commission. Bapak Ibu,
Setelah Tuhan menyembuhkan batin kita di Iar, di padang gurun, mengajar kita bergantung pada mana harian dan membangun fondasi di bulan Zif. Pertanyaannya, untuk apa saudara? Ya, jawabannya ada di Matius 24 ayat 14. Yuk kita buka sama-sama dan baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita dipulihkan untuk diutus. Amin. Tahun 2026 adalah the year of the Great Commission. Amanat agung ya. Bukan hanya tugas pendeta. Tapi tugas kita semua. Di mana? Di kantor, di pasar, ya, di mana lagi? Dalam keluargamu terutama saudara, ya. Karena engkau harus tahu dunia ini sedang sakit. Tuhan mau Anda yang membawa resep dari sang tabib agung itu. Dunia lagi sakit, dunia sedang goyah saudara. Dan Tuhan mau Anda yang membawa fondasi yang tidak tergoyahkan. Amin. Ada satu quotes berkata, Tuhan tidak pernah membawa kita keluar dari Mesir. Hanya untuk membiarkan kita mati di Iar. Dia menyiapkan kita untuk menjadi saksi di Kanaan. Di mana? Di Kanaan. Di dunia ini engkau harus menjadi saksi. Colek kiri kanan, kamu harus jadi saksi. Amin. Kita harus jadi saksi saudara. Saudara, quotes ini adalah sebuah deklarasi iman. Katakan sama-sama dengan saya. Deklarasi iman. Ya, harus jadi saksi saudara. Seringkali di tengah masa transisi ya, di masa Iar saudara, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Betul? Betul saudara, betul? Kalau doamu belum dijawab, engkau sudah meragukan Tuhan. Kita berpikir, kenapa Tuhan melepaskan aku dari masalah besar kemarin? Kalau hanya untuk membiarkan aku mati pelan-pelan karena kehausan di padang gurun. Saudara, namun kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaan dengan setengah jalan. Pekerjaan setengah jalan, dia nggak pernah saudara. Ya, jika dia sudah memulai pembebasan di dalam kehidupanmu, dia pasti akan menyelesaikannya. Katakan amin. Padang gurun Iar bukanlah kuburan bagi impian kita saudara. Bukan saudara. Melainkan ruang tunggu tempat Tuhan melengkapi senjatamu. Amin. Dia tidak memanggil kita hanya untuk selamat dari Mesir saudara. Tapi dia sedang melatih kita agar apa? Kita cukup kuat untuk menduduki Kanaan. Engkaulah saksi-saksi Kristus. Amin. Engkau akan menduduki Kanaan. Kanaan apa? Kanaan kita hari ini bukan lagi sekedar wilayah geografis saudara. Melainkan jiwa-jiwa. Katakan dengan saya jiwa-jiwa. Di mana? Di keluargamu, di marketplace. Dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang menantikan kita saudara. Kesaksian hidup kita. Keluarga dekat kita. Dia sedang menanti-nantikan kesaksian kita yang luar biasa yang kita alami bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Saudara saya sudah ada 2 ART saya yang masuk terima Yesus. Yang pertama ART saya laki, namanya Samsul, tapi saya panggil Sule. Ya, saya panggil dia Sule. Dia sudah ikut saya 20 tahunan. Walaupun pembentukannya sangat luar biasa, ya, ikut judo, apalagi, wah, terus akhirnya uangnya habis begitu aja. Saya udah DP-in buat motor, habis itu digade lagi. Saya udah beliin handphone, ganti lagi sampai suatu hari ada orang yang tahu keadaan daripada Sule. Mereka cuma mau mereka bilang gini, udah keluarin aja. Nanti bahaya bisa nyolong. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan cuma mengingatkan kepada saya bahwa inilah satu jiwa yang berharga di mataku kata Tuhan. Dia adalah titipan dari Tuhan. Saya dan suami sepakat untuk tetap
memperkerjakan dia di rumah saya. Tapi puji nama Tuhan, suatu hari dia sangat udah ketakutan saudara, karena banyak orang yang udah mulai nagih ke dia. Ya, tiba-tiba dia bilang gini, ibu bapak pulang jam berapa? Saya bilang malam nanti. Kenapa? Saya mau dibaptis. Hah? Saya kaget. Setelah itu, benar dari isi hati kamu? Iya betul. Kemudian akhirnya suami saya pulang, akhirnya dibaptis di kolam ikan. Kolam ikan koi kita. Di kolam ikan koi kita tuh sudah ada 11 orang kali. Pada zaman COVID itu, kan udah gak boleh di mana-mana, akhirnya di kolam ikan kita. Puji nama Tuhan. Akhirnya Sule bertobat, sungguh-sungguh dan luar biasa. Dia berubah. Saudara, kita harus punya jiwa yang mengasihi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita harus punya penuh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Ada tujuan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Silakan para WL singer dan musisi-musisi kita yang luar biasa. Kita mau tundukkan kepala, pejamkan mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ora basyakara labor rabashanda era labor rapatakara laba. Ira bosyakara labor rapaya bakara laba. Ora basyakara labor rapatakara laba. Jangan lihat kiri kanan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Syikara labora basyakara labora labara labara labaya. Ora basyakara labora baya labaya. Thank you Jesus. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau sepakat dengan Bapa di sorga. Dan Kau mengenal setiap hati kami, setiap pergumulan kami, setiap air mata yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lelah menunggu. Kami seringkali lelah menanti janji-Mu Tuhan. Seringkali kami ingin jawaban yang cepat. Padahal kami tahu Engkau sedang membentuk iman kami. Engkau sedang membentuk karakter kami. Agar fondasi iman kami kuat. Tuhan Yesus, di masa isyar ini, kami memilih untuk percaya. Bukan kepada keadaan, tetapi
kepada Engkau yang setia. Tuhan, sembuhkan hati yang lelah, pulihkan iman yang sudah mulai goyah, dan berikan kami kekuatan baru untuk berjalan hari demi hari. Tuhan, ajar kami untuk terus percaya akan mana hari ini. Ajar kami untuk percaya, minum dari air hidup yang berasal dari Kristus Yesus. Dan kami serahkan setiap proses hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang memulai pekerjaan yang baik. Dan Engkau juga yang akan menyelesaikan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Dan hamba percaya, setiap doa kami sudah Kau jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami tetap percaya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.